Oke, hari ini kita bahas terkait dengan keseimbangan pasar atau market equilibrium. Jadi ke pertemuan kemarin sebelum UTS kita sudah bahas materi terkait dengan fungsi penawaran dan juga fungsi permintaan. Keseimbangan pasar ini itu adalah interaksi antara fungsi permintaan sama fungsi penawaran. Tetapi nanti kita masih akan membahas keseimbangan pasar untuk satu jenis produk saja. Kemarin kan kita bahas fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran ketika produknya itu cuma satu. Begitupun dengan keseimbangan pasar yang akan kita bahas hari ini, yaitu ketika keseimbangan pasarnya itu untuk satu macam produk saja. Jadi yang dimaksud dengan keseimbangan pasar atau market equilibrium itu adalah sebuah kondisi di mana jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Tetapi juga bisa dipahami bahwasanya selain dilihat dari jumlah barang, market equilibrium atau keseimbangan pasar itu juga dilihat dari harganya, yaitu suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan itu sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Sehingga interaksi dari fungsi permintaan yang kemarin sudah kita bahas dan juga fungsi penawaran inilah yang disebut sebagai keseimbangan pasar. Jadi kesepakatan tingkat harga antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan akan membentuk keseimbangan pasar. Jadi ketika titik keseimbangan pasar tercapai, maka tidak ada lagi kecenderungan perubahan harga atau harga cenderung tetap. Jadi harga di sini disebut sebagai harga keseimbangan. Jadi ketika sudah tercapai keseimbangan pasar, maka nanti akan terbentuk yang namanya harga keseimbangan, di mana harganya itu cenderung tidak ada perubahan atau harganya itu dikatakan cenderung tetap. Jadi terbentuknya harga keseimbangan di sini itu ditentukan oleh faktor kekuatan antara permintaan dan juga penawaran. Artinya ketika permintaan itu lebih besar, jadi ketika permintaannya itu lebih besar dibandingkan dengan penawaran, maka kecenderungan harganya itu akan naik, price-nya itu akan naik. Sedangkan sebaliknya, ketika si penawaran itu lebih besar atau lebih kuat dibandingkan dengan permintaan, maka kecenderungan untuk price-nya atau harganya itu akan turun. Jadi pada intinya keseimbangan pasar itu terbentuk ada dua syarat, yaitu yang pertama ketika QD atau permintaan itu sama dengan penawaran, dan juga ketika harga permintaan itu sama dengan harga penawaran ataupun sebaliknya. Jadi ini syarat utama terjadinya keseimbangan pasar. Oke, ini adalah contoh kurva untuk keseimbangan pasar pada satu macam produk. Bisa dilihat di sini bahwasanya E di sini adalah equilibrium atau keseimbangan pasar, itu merupakan titik potong antara fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Silakan nanti bisa digambar juga untuk contoh kurvanya, teman-teman. QD di sini kan fungsi permintaan, sedangkan QS di sini adalah fungsi penawaran. Jadi yang dimaksud dengan equilibrium di sini adalah titik potong antara fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Pada market equilibrium kita juga akan mengenal yang namanya PE dan juga QE. QE di sini adalah jumlah keseimbangan. Artinya bahwa tadi syarat untuk mencapai keseimbangan pasar itu adalah ketika jumlah produk yang diminta oleh konsumen itu harus sama dengan jumlah produk yang ditawarkan. Jadi QE di sini maksudnya adalah jumlah keseimbangan pasar, jumlah produk pada saat keseimbangan pasar. Sedangkan PE di sini, price equilibrium, itu adalah harga keseimbangan pasar, di mana harga produk yang diminta itu sama dengan harga produk yang ditawarkan. Barulah tercapai yang namanya nanti market equilibrium. Jadi di sini dia adalah titik potong antara fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Jadi dari grafik ini kita bisa tahu bahwa saya gini. Biasanya kan kecenderungan pembeli itu menginginkan kualitas barang yang bagus dengan harga yang murah. Sedangkan dari perspektif si penjual itu menginginkan keuntungan yang besar. Jadi kesepakatan harga pasar itu terbentuk melalui adanya proses tawar-menawar.
sehingga tersapailah pada harga pasar. Dari proses tawar-menawar itu nanti sampailah pada harga pasar. Harga pasar inilah yang dalam istilah ekonomi dikenal dengan price equilibrium atau harga keseimbangan. Jadi keseimbangan harga dan permintaan itu akan selalu diupayakan agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, di mana pembeli dapat membeli barang dengan wajar, dengan harga yang wajar, dan penjual atau produsen tetap mendapatkan untung dari produk yang dijualnya. Itulah yang disebut sebagai keseimbangan pasar. Berdasarkan kurva ini, yang posisi bagian atas ini dikenal sebagai istilah namanya excess supply, sedangkan yang posisi di sini itu excess demand. Apa itu yang dimaksud dengan excess supply dan juga excess demand? Jadi excess supply di sini terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan itu lebih besar daripada barang yang diminta. Jadi ketika jumlah barang yang ditawarkan itu lebih besar dari jumlah barang yang diminta, sehingga menyebabkan price-nya itu menjadi turun. Karena banyaknya produk yang ditawarkan itu lebih besar daripada jumlah produk yang diminta, sehingga price atau harganya akan turun. Sedangkan yang dimaksud excess demand itu adalah ketika kebalikannya, yaitu ketika jumlah produk yang diminta yaitu QD itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah produk yang ditawarkan, sehingga menyebabkan harganya itu naik. Peristiwa ini sering disebut juga, makanya excess demand ini sering disebut kurangnya jumlah persediaan, ini sering disebut dengan istilah namanya shortage. Jadi posisi di tengah itu adalah posisi equilibrium atau keseimbangan pasar. Sedangkan di atasnya ini terjadi excess supply. Jadi yang di atasnya ini adalah excess supply di atas equilibrium. Itu ketika yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah yang diminta. Sedangkan ketika jumlah permintaan itu lebih besar daripada jumlah yang ditawarkan, maka akan terjadi yang namanya excess demand atau excess permintaan. Kemudian pastikan akan muncul pertanyaan, Bu, bagaimana ketika terjadi excess demand atau bagaimana ketika terjadi excess supply? Jadi gini, misalkan di sini ya, excess demand ya, berarti terjadi ketika jumlah barang yang diminta itu lebih besar daripada jumlah barang yang ditawarkan. Secara logika, ketika kelebihan permintaan tentu akan menekan harga untuk naik. Jadi ketika barangnya itu cuma sedikit tetapi banyak orang yang kepengin untuk membeli barang tersebut, maka kecenderungan price-nya atau harganya itu akan cenderung naik. Dan ketika harganya itu naik, maka si pemasok atau produsen itu akan cenderung untuk memproduksi lebih banyak lagi, sehingga nanti akan mengakibatkan pasokan dari barang tersebut meningkat. Sedangkan dari sisi konsumen, kenaikan barang yang meningkat terus-menerus ini akan mendorong konsumen akan mengurangi jumlah permintaan, karena harganya naik, konsumen akan berpikir ulang karena harganya yang dianggap terlalu mahal tersebut, sehingga permintaannya itu akan semakin menurun. Permintaan menurun, sedangkan nanti meningkatnya pasokan karena tadi dari sisi produsen terus memproduksi karena harganya yang naik ini, kemudian produsen memproduksi barang lebih banyak lagi, sehingga sedangkan dari sisi konsumennya jumlah permintaannya akan cenderung menurun karena harganya yang dianggap terlalu mahal. Jadi proses permintaan yang menurun kemudian meningkatnya jumlah pasokan karena tadi produsen memproduksi lebih banyak lagi yang terus berlanjut sampai dengan nanti pasar akan mencapai keseimbangan pasar yang baru. Jadi proses tersebut akan terus berlanjut sesuai dengan kondisi permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Seperti itu, baik itu excess supply maupun excess demand itu sama aja. Jadi akan menimbulkan keseimbangan pasar yang baru. Oke, kita langsung ke contoh soal aja buat lebih mudah memahami. Jadi di sini misalkan ada dua fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Tadi kan keseimbangan pasar itu merupakan interaksi antara fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Jadi di sini misalkan ada fungsi QD, masih ingat QD kemarin apa? QD itu fungsi
permintaan. Sedangkan QS supply penawaran. Jadi di soal ini sudah diketahui kedua fungsinya, yaitu fungsi penawaran dan juga fungsi permintaan. Teman-teman diminta untuk menentukan PE dan QE-nya. Jadi PE itu adalah harga keseimbangan pasar. Harga keseimbangan. Sedangkan QE di sini adalah jumlah keseimbangan. Jadi berhubung di soalnya di sini sudah diketahui kedua fungsinya, jadi teman-teman tinggal menghitung keseimbangan pasarnya. Tetapi kalau teman-teman menjumpai soal yang belum diketahui fungsi permintaan dan juga fungsi penawarannya, berarti nanti teman-teman harus menentukan terlebih dahulu fungsi permintaan dan juga fungsi penawarannya, seperti pertemuan yang sebelum UTS kemarin. Karena berhubung di sini sudah diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawarannya, berarti tinggal kita tentukan aja harga keseimbangan pasar dan juga jumlah keseimbangannya. Tadi kan syarat terjadinya keseimbangan pasar itu ada dua. Yang pertama yaitu ketika QD itu sama dengan QS ataupun ketika harga penawaran itu sama dengan harga permintaan. Ini adalah syarat mutlak keseimbangan pasar. Dari sini maka untuk menentukan harga keseimbangan dan juga jumlah keseimbangan tinggal kita masukkan saja, yaitu di persamaan yang pertama, di mana QD itu sama dengan QS. QD sama QS-nya kan sudah diketahui nih, di mana QD itu 50 min P. Tinggal kita masukkan aja 50 min P sama dengan QS-nya min 10 plus P. Seperti ini. Kemudian tinggal kita gabungkan jadi satu, P-nya ini kita gabungkan jadi satu, berarti P yang di sebelah kanan kita pindah ke sisi kiri, berarti kan ada min P dikurangi min P, karena di sini positif pindah ke sini jadi negatif, sama dengan min 10 dikurangi dengan 50, karena tadi 50 dari sisi kiri kita pindah ke sisi kanan, berarti yang semula positif jadi negatif. Jadi di sini kita ketemu min 2P itu sama dengan min 60. P-nya sama dengan min 60 dibagi dengan min 2. Min ketemu min itu plus. Berarti di sini ketahui price atau harga keseimbangannya yaitu 30. Seperti ini. Setelah diketahui untuk price-nya itu 30 atau PE-nya di sini 30, maka untuk mencari QE, di mana QE itu kan sama dengan QD sama dengan QS. Jadi gini. Jadi nilai jumlah keseimbangan itu harus sama dengan jumlah penawaran dan juga sama dengan jumlah permintaan. Ketika di sini PE-nya sudah tahu 30, tinggal kita masukkan ke salah satu ini. Tinggal teman-teman pilih mau yang mana. Misalkan kita pakai yang penawaran ya. Kalau penawaran kan rumusnya tadi min 10 plus P. P-nya sudah diketahui 30, tinggal kita masukkan. Berarti karena tadi QD sama dengan QS sama dengan QE, berarti QS di sini kan sama aja kayak QE. Berarti tinggal kita masukkan min 10 ditambah 30. Ketemu QE-nya sama dengan 20. Jadi sudah diketahui bahwasanya harga keseimbangannya itu 30 dengan jumlah barang keseimbangan pasarnya yaitu 20. Kemudian dari sini kita diminta untuk membuat grafiknya. Kalau tadi untuk grafik keseimbangan pasar merupakan titik potong antara kurva dari fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Jadi teman-teman dibuat dulu kurvanya satu-satu, yaitu kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Baru nanti titik potong di tengahnya itulah yang disebut sebagai harga keseimbangan pasar atau market equilibrium. Jadi kan harus dibuat satu-satu untuk kurvanya. Jadi misalkan yang pertama kita buat dulu untuk kurva permintaannya. Kurva permintaan sama dengan tadi fungsinya 50 min P. Berarti kita tentukan titik-titiknya dulu dalam kurva seperti yang sebelumnya sudah kita pernah kerjakan. Jadi ketika Q-nya 0, maka P-nya sama dengan, jadi ketika Q-nya 0 nih, sama dengan 50 min P. Berarti 50 sama dengan P.
Sini kan. Berarti diketahui P-nya sama dengan 50. Oke. Jadi ketika Q-nya 0, P-nya itu 50. Sedangkan ketika P-nya yang 0, maka Q-nya sama dengan 50. Ini untuk titik-titik untuk menentukan kurva fungsi permintaan. Kemudian sekarang yang fungsi penawarannya sama seperti fungsi permintaan. Ketika Q-nya 0, berarti P-nya sama dengan 10. Ketika yang P-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan min 10. Jadi dari dua titik tadi, fungsi permintaan dan fungsi penawaran, kita gambarkan dulu grafiknya. Oke, berarti kan tadi sudah diketahui untuk titik potong masing-masing fungsi, dimana untuk fungsi permintaannya tadi ketika Q-nya 0, P-nya itu sama dengan 50, dan ketika P-nya yang 0, Q-nya itu sama dengan 50. Sedangkan untuk fungsi penawaran tadi ketika Q-nya 0, maka price-nya itu 10, sedangkan ketika price-nya 0, Q-nya sama dengan min 10. Berarti untuk menentukan titik keseimbangan pasar, kalian harus membuat terlebih dahulu untuk kurva permintaan dan juga kurva dari fungsi penawarannya. Oke, kita buat dulu yang pertama yaitu fungsi permintaan. Dimana tadi ketika Q-nya 0, P-nya 50. Berarti di sini Q-nya 0, kemudian price-nya 50. Berarti di bagian price-nya di sini itu 50. Sedangkan ketika P-nya yang 0, maka ketika P-nya 0 di sini Q-nya sama dengan 50. Berarti di bagian kuantitas di situ pada titik ke 50. Jadi dari dua titik ini kemudian ditarik garis lurus untuk membuat kurva permintaan. Seperti ini. Jadi ini adalah kurva untuk persamaan dari fungsi permintaan, di mana QD sama dengan 50 min P. Berarti ini masuk ke gradien apa kalau kurvanya seperti ini? Masih ingat? Berarti fungsi permintaan di sini dia masuk ke gradien negatif karena dari sumbu kiri atas ke kanan bawah. Ini adalah gradien negatif. Bisa dilihat di sini P-nya itu min. Berarti di sini adalah kurva kemiringan negatif. Ini yang untuk fungsi permintaan. Sekarang untuk fungsi penawaran. Tadi fungsi penawaran ketika Q-nya 0, sini Q-nya 0, maka P-nya itu 10. Berarti ketika Q-nya 0, P-nya itu 10. Berarti kan di sini. Oke. Kemudian ketika P-nya yang 0, Q-nya itu min 10. Berarti kalau Q atau sumbu vertikal di sini kalau negatif berarti di sebelah kiri. Kita misalkan di sini. Sini min 10. Tinggal kita tarik garis saja dari sumbu P, yang sumbu P tegak lurus ini dengan yang vertikalnya. Maka nanti kalau kita tarik garis itu seperti ini. Dimana yang biru di sini adalah kurva untuk fungsi penawaran, yaitu QS sama dengan min 10 plus P. Jadi yang merah itu adalah fungsi permintaan, sedangkan yang biru di sini adalah fungsi penawaran. Yang titik tengah persilangan antara titik fungsi penawaran dan juga fungsi permintaan di sini, inilah yang disebut sebagai equilibrium atau market equilibrium, atau bisa juga disebut sebagai keseimbangan pasar. Di mana keseimbangan pasarnya kalau kita tarik titik putus-putus di sini, di sebelah sini, maka kita bisa tahu titik potong antara fungsi permintaan atau penawaran di sini adalah 20,30. Jadi 20 di sini QE-nya itu 20, sedangkan PE-nya price-nya itu 30. Maka ini sama dengan kita perhitungan yang tadi. Dimana perhitungan tadi PE-nya itu 30, QE-nya sama dengan 20. Berarti disinilah letak dari market equilibrium-nya atau disebut juga keseimbangan pasar, yaitu berada di titik poin price-nya itu 30 dan juga QE-nya atau jumlah keseimbangannya yaitu 20. Jadi 20,30 itu titik market equilibrium.
Jadi silahkan nanti dicatat di bukunya masing-masing untuk pertemuan hari ini, baik itu latihan soalnya maupun penjelasan yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Kemudian nanti akan saya kasih latihan soal, kita bahas bareng-bareng nanti di grup. Kemudian nanti akan saya kasih PR juga, silakan nanti teman-teman kerjakan PR-nya, dikumpulkan ketika teman-teman kuliah Aplikom ke kampus seperti biasa ya. Nanti dikumpulkan di meja saya untuk tugasnya, jangan lupa dikasih nama sama NIM. Silahkan nanti jangan cuma dicatat saja, jangan cuma asal nyatet aja, tapi juga sambil dipahami cara-caranya ya. Nanti kalau ada yang belum paham silahkan boleh tanyakan ke grup. Oke. Jangan lupa untuk absen di bagian kolom komentar, tulis nama sama NIM-nya. Kemudian jangan lupa untuk hasil catatan hari ini, rangkuman teman-teman terkait dengan materi hari ini, silakan nanti bisa dikirim ke email saya seperti biasa, nanti sebagai absen penutup. Jadi silahkan seperti biasa dikirimkan ke email saya nih.